Ini adalah jawaban kedua, tuduhan bahwa Nabi Muhammad adalah seorang pendusta. Kedustaan itu tidak akan mungkin bisa dipertahankan, dan tidak akan banyak yang bisa membela seorang pendusta. Jika ajaran Muhammad adalah ajaran dusta, maka sudah bisa dipastikan tidak akan ada yang bisa membela Islam ini secara jantan. Tetapi justru fakta sebaliknya, tidak ada agama di muka bumi ini yang begitu gagah berdiri menantang siapapun yang meragukan ajarannya melebihi Islam. Islam telah berhadapan dengan pengusung-pengusung ateis dan berhasil membungkam mereka. Islam juga berhadapan dengan penganut dan pengikut ajaran agama lain, dan Islam berhasil mematahkan tuduhan-tuduhan mereka. Sepanjang sejarah, hampir tidak ada ahli argumentasi seperti yang dilahirkan oleh Islam. Kita mengenal sosok seperti Al-Imam Abu Hanifah yang dengan sangat mudah membungkam ocehan orang-orang ateis sehingga kemudian mereka mendapat hidayah Islam. Kita juga mengenal sosok seperti Al-Imam Ibnu Jauzi, Al-Imam Ibnu Hazm, yang mereka adalah para ahli-ahli debat yang sangat ulung, yang di tangan mereka ribuan manusia berbondong-bondong masuk ke dalam Islam. Di zaman modern ini pun kita mengenal sosok seperti Ahmad Deedat rahimahullahu ta'ala, yang mana karena dakwahnya dan kepandaiannya dalam mematahkan argumen musuh-musuhnya dalam debat, jutaan manusia yang mendapatkan hidayah Islam. Bahkan para pembela-pembela Islam itu bukan hanya mereka yang lahir sebagai seorang muslim yang kemudian menjadi ulama Islam, tetapi banyak para mu'allaf yang mereka serius mempelajari Islam dan mereka mengetahui kitab suci mereka menjadi pembela-pembela Islam yang handal. Kiranya ajaran kedustaan mana yang bisa seperti ini menghadapi para penuduh-penuduhnya? Jika kita melihat realita bagaimana keahlian para pembela-pembela Islam itu, maka kita akan lihat bahwa mustahil ini adalah ajaran kebohongan. Jika kita mempertahankan kebohongan di satu sisi saja mungkin masih bisa dilakukan, lalu bagaimana mempertahankan begitu banyak sisi kebohongan? Itu tidak mungkin dan mustahil bisa dilakukan. Bagaimana mungkin kita akan menutupi dan membela kebohongan Islam tentang ajaran akhlaknya, tentang ajaran ibadahnya, tentang ajaran muamalahnya, tentang ajaran berbangsa bernegaranya, tentang sejarahnya, tentang ilmu tafsirnya, ilmu hadisnya, ilmu fikihnya, bahkan ilmu sejarahnya. Semua hal dalam Islam diajarkan dan lengkap tercatat datanya, dan itu semua siap untuk didiskusikan. Sampai detik ini nyaris tidak ada tuduhan yang tidak ada jawaban dalam Islam. Semua tuduhan ada jawabannya. Setiap kecurigaan ada penjelasannya. Bahkan kemudian para penuduh-penuduh Islam nyaris tidak ada dari mereka yang berani tampil ke depan secara gagah berhadapan dengan ahli-ahli Islam yang bisa menjelaskannya. Mana ahli debat dari kalangan ateis atau agama lain yang bisa membungkam dai-dai kita? Kalau toh ada, itu ada non-name yang mereka hanya nyinyir di belakang layar yang kelihatannya saja ilmiah tetapi sebenarnya hanya ngacau. Atau ada saja sosok yang kelihatannya pintar tapi sebenarnya omongannya muter-muter saja nggak jelas. Orang yang pintar atau orang yang cerdas sebenarnya itu adalah ketika menjelaskan sesuatu dia sederhanakan dan mudah untuk dipahami. Sedangkan orang yang ketika dia menjelaskan sesuatu muter-muter kesana kemari tidak jelas, itu hanya supaya dia kelihatan pintar saja.